Dimulai dari dua orang bersaudara yang bernama Becky dan Carl yang sedang melakukan perjalanan. Becky yang sedang hamil ini merasakan mual dan ingin muntah. Kedua orang bersaudara ini memutuskan untuk berhenti tepat di depan ladang rumput yang sangat tinggi. Tiba-tiba kedua orang ini mendengar suara anak kecil yang meminta tolong dari arah ladang rumput tersebut. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mencari anak kecil tersebut dan mereka berdua mulai masuk ke dalam ladang rumput tersebut. Carl dan Becky berjalan sembari teriak agar bisa menuju ke tempat di mana anak kecil itu berada. Mereka berdua mulai terpisah satu sama lainnya. Lalu mereka berdua memutuskan untuk lompat secara bersamaan agar lokasi satu sama lainnya diketahui. Saat melompat, ternyata jarak mereka sangat dekat. Mereka memutuskan untuk melompat kembali untuk memastikan jaraknya sekali lagi. Namun, saat melompat kedua kalinya, mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya. Mereka pun mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Carl berlari dan terjatuh, dan Carl terkejut saat melihat mayat seekor anjing yang bernama Freddy. Di sisi lain, Becky yang juga mencari Carl justru malah bertemu dengan Rose yang ternyata adalah ayah dari anak kecil yang mereka cari. Rose pun mengajak Becky untuk mencari Carl dan anaknya bersama-sama. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat berjalan, Becky melihat barang-barang dan rambut berdarah. Tiba-tiba Rose menghilang dan muncul sosok yang mengagetkan yang keluar dari balik rumput. Di sisi lain, Carl justru menemukan anak kecil tersebut. Anak itu bernama Tobin. Tobin pun mengatakan bahwa dia bisa tersesat karena ada seseorang yang meminta tolong di ladang rumput ini, yang membuat Tobin dan keluarganya terpisah sampai saat ini. Lalu Tobin mengajak Carl untuk melihat batu besar yang jika kita menyentuh batu tersebut, maka rumput ini akan memberitahukan kita jalan keluarnya. Namun, saat Carl ingin menyentuh batu tersebut, tiba-tiba Carl mendengar suara teriakan dari Becky dan Carl langsung berlari untuk mencarinya. Berganti ke seorang pria yang bernama Travis. Dia adalah mantan kekasih Becky yang sedang mencari Becky dan Carl yang ternyata sudah hilang 2 bulan lamanya. Di perjalanan, Travis melihat mobil Becky yang terparkir di depan gereja. Travis pun turun, lalu ia memutuskan untuk mencarinya di ladang rumput tersebut. Dan Travis memiliki ide agar tidak tersesat. Dia pun mengikat rumput agar tahu jalan yang sudah dilaluinya. Tapi entah kenapa rumput tersebut seperti hidup dan bisa melepas ikatannya sendiri. Travis pun mulai merasakan keanehan saat dirinya melihat matahari yang tiba-tiba berubah posisi menjadi di belakangnya. Tak terasa malam pun tiba. Travis bertemu dengan Tobin. Travis pun terkejut saat Tobin mengatakan bahwa dia mengenal Travis dan sudah bertemu dengannya sebelumnya. Dan Tobin mengatakan, "Saya tahu nama Anda dan apa yang Anda cari, yaitu Becky." Travis kemudian meminta Tobin untuk menunjukkan lokasi Becky berada. Kemudian Tobin membawa Travis ke tempat di mana Becky berada. Travis pun terkejut saat melihat Becky sudah menjadi mayat yang membusuk. Dan tiba-tiba Tobin pun menghilang dan meninggalkan Travis. Travis mulai putus asa dan berteriak meminta tolong. Dan teriakan Travis didengar oleh orang yang berada di pinggir jalan. Yang ternyata orang yang berada di pinggir jalan itu adalah Tobin dan keluarganya, yang ternyata mereka terjebak di ladang rumput itu disebabkan oleh teriakan Travis. Kemudian datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Becky dan Carl. Pasti kalian bingung dengan film ini. Agar kalian tidak bingung, berikut penjelasannya. Dari semua kejadian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa batu besar yang kita lihat tadi memberikan efek yang menjadikan ladang rumput ini adalah sebuah area semacam lorong waktu yang membuat siapapun masuk ke dalam ladang rumput tersebut akan tersesat dan mengalami perputaran waktu, di mana kita akan bisa bertemu dengan orang yang sama tapi dari masa yang berbeda. Dan yang kita lihat saat ini adalah Becky dan Carl yang sama tapi dari waktu yang berbeda. Dan orang yang menyentuh batu tersebut bisa mengetahui jalan keluar dari ladang rumput ini. Tapi masalahnya, batu tersebut bisa membuat siapapun yang menyentuhnya menjadi jahat dan berhasrat ingin membunuh siapapun yang menyentuhnya.
Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu di suatu titik dan masing-masing dari mereka berasal dari waktu yang berbeda. Dan entah kenapa tiba-tiba ayah Tobin menyentuh batu tersebut sehingga dirinya menjadi jahat. Dan dia mulai membunuh semuanya, hanya menyisakan Tobin dan Travis. Tobin dan Travis punya kesempatan untuk lari, namun ayah Tobin berhasil menyergap mereka berdua. Dan untungnya Travis berhasil untuk mengalahkan ayah Tobin. Namun Travis frustasi akibat Becky dan calon bayinya itu mati, yang membuat Travis akhirnya nekat menyentuh batu tersebut. Setelah Travis menyentuh batu tersebut, Travis menemukan jalan keluarnya, tetapi tidak menyebabkan dirinya kehilangan kemanusiaannya untuk menjadi jahat dan berhasrat ingin membunuh. Tidak ada penjelasan kenapa Travis tidak menjadi jahat. Kemudian Travis mempunyai rencana untuk mengeluarkan Tobin dari rumput tersebut dan mengorbankan dirinya untuk berada di sana agar lingkaran waktu bisa berhenti. Lalu Travis memberikan kalung kepada Tobin sebagai pesan, dan tiba-tiba Tobin berada di ruangan yang ternyata itu adalah ruangan belakang gereja. Dengan kata lain, Tobin berhasil keluar dari ladang rumput tersebut. Setelah Tobin keluar, Tobin melihat Becky dan Cal yang ingin masuk ke ladang rumput tersebut. Kemudian Tobin menghampiri Cal dan Becky untuk tidak masuk ke ladang rumput tersebut, dan dia memberikan pesan yang sudah diberikan kepadanya agar Becky dan Cal percaya kepadanya agar tidak masuk ke ladang rumput tersebut. Kemudian Becky dan Cal mempercayainya. Di akhir cerita, Travis sudah meninggal dan rumput di sekitarnya bergerak untuk menutupi Travis. Dan